Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, antara hak-hak individu dan kepentingan umum, serta antara partisipasi publik dan efektivitas pemerintahan. Semua syarat harus saling melengkapi dan dipelihara secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi mekanisme pemerintahan, tetapi juga sebuah sistem yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menjamin kesejahteraan bersama. Demokrasi di Indonesia yang pernah menjadi simbol harapan dan transisi dari rejim otoriter ke sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif kini berada di ujung tanduk. Sejak kepemimpinan Joko Widodo, berbagai peristiwa dan skandal telah memperlihatkan betapa rapuhnya demokrasi di negara ini, bahkan mengisyaratkan ancaman kehancuran yang kian nyata. Salah satu indikator paling jelas dari terancamnya demokrasi di Indonesia adalah meningkatnya penggunaan kekuatan negara untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Di bawah pemerintahan Jokowi, ruang kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi semakin menyempit. Berbagai kasus kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan tokoh oposisi menjadi bukti nyata bahwa negara semakin tidak toleran terhadap kritik. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik seringkali dijadikan alat untuk menjerat mereka yang berani bersuara berbeda, memperlihatkan bahwa hukum lebih sering digunakan sebagai instrumen kekuasaan daripada untuk melindungi hak-hak rakyat. Situasi ini mencapai puncaknya menjelang pemilu 2024, di mana berbagai skandal dan manipulasi politik menunjukkan betapa demokrasi di Indonesia telah mengalami degradasi serius. Pemilu yang seharusnya menjadi manifestasi dari kedaulatan rakyat berubah menjadi ajang pertarungan oligarki yang syarat dengan kecurangan dan ketidakadilan. Salah satu skandal paling mencolok adalah dugaan manipulasi data pemilih yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum. Tuduhan bahwa daftar pemilih tetap sengaja dimanipulasi untuk menguntungkan kandidat tertentu memperlihatkan betapa rapuhnya sistem demokrasi kita di tangan mereka yang haus kekuasaan. Selain itu, penggunaan aparatur negara termasuk kepolisian dan TNI untuk mempengaruhi hasil pemilu semakin memperkuat persepsi bahwa demokrasi di Indonesia telah direduksi menjadi sekedar prosedur tanpa substansi. Laporan-laporan tentang intimidasi terhadap pemilih serta praktik politik uang yang semakin merajalela menandakan bahwa prinsip pemilu yang bebas dan adil telah dilanggar secara sistematis. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka kini telah berubah menjadi instrumen bagi segelintir elit untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Tidak hanya itu, lemahnya penegakan hukum dan independensi lembaga-lembaga demokrasi semakin mengikis kepercayaan publik terhadap sistem politik. Pengadilan dan lembaga anti korupsi yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas demokrasi justru terlihat tunduk pada tekanan politik. Komisi Pemberantasan Korupsi yang pernah menjadi lembaga paling dipercaya di Indonesia kini kehilangan kekuatan dan kewibawaannya setelah direvisi melalui Undang-Undang KPK yang kontroversial. Pelemahan KPK ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan eksekutif tidak segan-segan merusak institusi-institusi penting demi mempertahankan kekuasaan. Krisis demokrasi ini tidak lepas dari meningkatnya pengaruh oligarki yang semakin mendominasi panggung politik Indonesia.
Oligarki dengan kekuatan ekonomi yang besar berhasil menguasai partai politik, media massa, dan bahkan kebijakan pemerintah. Di era Jokowi, peran oligarki semakin ketara dengan banyaknya kebijakan yang lebih menguntungkan para taifan daripada kepentingan rakyat banyak. Koneksi antara dunia bisnis dan politik ini merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya melayani kepentingan publik, bukan segelintir orang kaya dan berpengaruh. Dalam konteks ini, fenomena politik identitas juga menjadi alat yang sangat efektif bagi para elit untuk memecah belah rakyat dan mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial. Politik identitas yang dimainkan secara masif selama pemilu memperlihatkan betapa mudahnya masyarakat dipolitisasi berdasarkan agama, suku, dan ras. Ini bukan hanya mengancam kerukunan sosial, tetapi juga mengalihkan fokus dari masalah-masalah fundamental seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan ketidakadilan sosial. Dengan semua faktor ini, demokrasi di Indonesia tidak hanya mengalami penurunan kualitas, tetapi juga menghadapi ancaman eksistensial. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia beresiko kembali terperosok ke dalam otoritarianisme, di mana kekuasaan tidak lagi dipegang oleh rakyat, tetapi oleh segelintir elit yang memperkaya diri di atas penderitaan banyak orang. Masa depan demokrasi Indonesia kini bergantung pada seberapa cepat dan efektif rakyat dan lembaga-lembaga sipil dapat merespon tantangan ini dan memperjuangkan kembalinya prinsip-prinsip demokrasi sejati. Pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Kepemimpinan Jokowi yang pada awalnya dipandang sebagai simbol perubahan dan pembaharuan, kini semakin sering dikritik sebagai bagian dari masalah itu sendiri. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam cara demokrasi dijalankan di Indonesia, maka apa yang kita saksikan saat ini mungkin hanyalah awal dari kehancuran sebuah demokrasi yang pernah menjadi kebanggaan bangsa ini.